saja itu level 6. Nah, Bapak Ibu itu naik di level 7. Di bawahnya S2. S2 itu kan level 8 ya. Nah, S3 itu level 9. Nah, Bapak Ibu itu ada di ranah level 7. Di bawahnya S2. Jadi Bapak Ibu itu harus memenuhi kualifikasi ketika lulus nanti, makanya menyandang gelar SPD GR, SPD guru, karena Bapak Ibu itu secara kemampuan capaian pembelajaran atau kompetensi sebagai seorang lulusan itu memiliki kemampuan di level 7. Jadi kalau seorang guru hanya di level 6 itu kurang, karena seorang guru itu harus berada di level 7 minimal di level 7. Bisa syukur-syukur bisa sampai level 8 sampai dengan level 9, yaitu di doktor. Ada banyak yang sudah sampai level 9 itu ada juga, guru yang dokter itu ada. Nah, RPL ini pengisiannya berkaitan dengan dokumen yang digunakan selama 6 tahun. Meskipun di sini Bapak Ibu itu ada yang mungkin sudah mengajar selama 10 tahun, 15 tahun, yang dinilai adalah dokumen Bapak Ibu selama 6 tahun. Nah, yang menilai nanti siapa Pak? Yang menilai adalah guru pamong, dosen pendamping ya Pak. Jadi untuk yang menilai RPL ini adalah dosen pendamping yang ada di kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi dosen pendamping di kelas Bapak Ibu itulah yang nanti akan menilai RPL dari Bapak Ibu. Nah, di sini mohon maaf mungkin masih belum saya rubah ya, masih untuk madrasah kemarin, karena Bapak Ibu ini ada baru bergabung ya. Jadi untuk paling lambat Bapak Ibu mengunggah RPL itu tanggal 30 sampai dengan 30 Juli. Nah, nanti setelah tanggal 30 Juli seperti apa Pak? Setelah tanggal 30 Juli RPL Bapak Ibu itu akan sudah mulai dinilai oleh dosen pendamping. Jadi mulai mengunggah adalah hari ini sampai dengan tanggal 30. Nah, sampai tanggal 30 Bapak Ibu harus sudah mengisi semuanya, karena nanti ada nilainya dan nilai itu akan keluar di transkrip nilai. Bisa jadi Bapak Ibu nanti penilaiannya nanti scoring kumulatif seperti S1, jadi ada IPK-nya, indeks prestasi kumulatif. Jadi ada yang IPK-nya 3, ada yang 4, kalau 4 berarti sempurna. Nah, ada yang 3,5, ada yang 3,2, ada yang mungkin 2, ada yang 1 bahkan, karena dokumen RPL-nya kurang, sehingga ketika tidak ada yang diunggah maka kami kan tidak bisa menilai. Nah, kecuali Bapak Ibu ada yang diunggah maka kami bisa menilai. Kalau tidak ada yang diunggah terus kami nilainya pakai apa gitu. Jadi Bapak Ibu nanti waktu pengisian mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Juli Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen RPL. Pada tanggal 31 Juli nanti akan sudah mulai dinilai. Nah, ketika sudah mulai dinilai oleh dosen pendamping, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengunggah RPL lagi. Menunya langsung tertutup. Langsung nanti bisa melihat skornya dapat berapa. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk RPL setelah tanggal 30 ketika dinilai oleh dosen pendamping, maka Bapak Ibu tidak bisa mengunggah kembali. Kalau nanti diberitahu ya teman-temannya, kalau mungkin ada yang tanya, kok saya ngupload nggak bisa, padahal sudah kelewat tanggal, ya, maka sudah tidak bisa menilai, tidak bisa melakukan unggah lagi. Nah, dokumen rekognisi masa lampau ini dibagi 2 kelompok besar, ya. Yang pertama ada pedagogik. Di dalam pedagogik itu mau mencantum yang pertama adalah dokumen pelaksanaan tugas mengajar, ya. Yang kedua dokumen perangkat pembelajaran. Nah, dalam kelompok yang kedua yaitu profesional, itu berkaitan dengan
pengembangan kompetensi profesional, kemudian pengelolaan administrasi pembelajaran, dan dokumen inovasi pembelajaran. Jadi ada 5 komponen yang akan Bapak Ibu lengkapi dokumennya, yang akan Bapak Ibu unggah. Nah, ini hitung-hitung sebagai pemanasan ya, sebelum menjadi mahasiswa itu langsung diberikan tugas seperti ini, mengupload dokumen selama 6 tahun ya, selama 6 tahun dokumen itu. Nah, dokumen selama 6 tahun itu berarti kapan Pak dimulainya? Yaitu mulai tahun 2016-2017 garingnya ya. Jangan ada tahun ajaran ya, tahun ajaran semester ganjil 2016 sampai dengan 2016-2017 ya, sampai dengan tahun ajaran semester genap 2021-2022. Jadi Bapak Ibu memiliki kewajiban mengumpulkan, kan 1 tahun itu 2 semester ya. Jadi mengumpulkan dokumen 12 semester atau 6 tahun ya. Jadi setiap semester harus ada buktinya ya, dari 5 komponen tadi. Jadi setiap semester itu harus ada dokumen ya, dari semua komponen tadi. Jumlahnya ada 12 dokumen ya. 12 dokumen dikali 5 komponen. Nah, itu jumlah. Selanjutnya untuk dokumen ini ya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu memahami tentang waktu ya, tenggat waktu kapan Bapak Ibu mau dokumen tahun berapa sampai tahun berapa dikumpulkan, kita akan membahas tentang dokumen secara rinci ya, dokumen secara rinci. Tadi kan 6 tahun ya, 6 tahun dari 2016 semester ganjil sampai dengan 2022 semester genap ya. Nah, kita akan mempelajari dulu apa saja masing rinciannya ya, rincian dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, yang pertama yaitu komponen pelaksanaan tugas mengajar. Nah, kemarin di RPL ya. Nah, ini saya mohon untuk lapor diri. Bapak Ibu harus unggah lapor diri, terakhirnya sama sampai dengan tanggal 30 Juli ya. Lapor diri, setelah mengisi lapor diri, Bapak Ibu langsung melanjutkan mengisi RPL. Nah, di RPL kalau lapor diri kemarin di Google Form, nanti kita akan menguploadnya di LMS Space ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya, contoh untuk mengupload di LMS Space-nya okay. Nah, kita pelajari dulu yang nomor 1 tentang SK atau ST mengajar. Tentang ST atau SK mengajar ya, pelaksanaan tugas. Kalau di lapor diri kemarin kan tentang SK pengangkatan. Nah, tolong ini dibedakan ya. Kalau lapor diri itu adalah SK pengangkatan. Nah, kapan misalnya diangkat jadi PNS, diangkat jadi guru tetap. Nah, itu untuk lapor diri. Oke. Nah, kalau itu adalah SK mengajar, pembagian jam mengajar. Misalnya Bapak Ibu semester genap 2016 mendapatkan SK atau ST dari kepala sekolah mengajar 12 jam. Itu yang dikumpulkan ya, biasanya namanya beda-beda di masing sekolah. Ada yang A, ada yang ST. Nah, di masing-masing sekolah juga biasanya ketentuannya berbeda-beda ya. Ada yang 1 tahun 1 SK, jadi 2 semester itu 1 SK ya. Ada juga yang 1 semester 1 SK ya. Jadi
Ini nanti pertanyaan yang akan sering diulang-ulang, mohon dipahami betul-betul, ya. Jadi untuk SK pelaksanaan tugas itu ada dua jenis. Ya, ada yang di sekolahnya itu satu SK untuk 2 semester, ada yang setiap semester satu SK atau ST. Ya. Itu disesuaikan dengan di sekolahnya, itu tidak masalah. Meskipun yang diminta itu 12 semester, tapi biasanya kan di SK-nya sudah mencantum ya untuk yang SK 1 tahun itu dua semester. Nah, itu biasanya sudah mencantum. Jadi nanti kami melihatnya mengikuti apa ada di sekolah. Yang penting menunjukkan bahwa di SK itu menerangkan Bapak Ibu itu mendapat pembagian jam mengajar itu 2 semester. Nah, semester yang diajar apa Pak? Seharusnya yang kami nilai itu adalah SK atau ST pembagian tugas mapel bidang studi sertifikasi dari Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini bidang sertifikasinya adalah guru PAI, maka SK ST-nya harus sama guru PAI, mengajar mapel PAI di SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, tidak boleh ngajar yang lain, yang diupload itu nggak boleh. Yang ngajar yang lain, misalnya di sekolah disuruh ngajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa Pak, nah itu nggak boleh diupload. Yang diupload hanya SK mengajar, sesuai rumpun mapel sertifikasinya, yaitu Bapak Ibu guru PAI. Nah, perhitungannya nanti seperti ini, maksimal 6 tahun yang bisa dihitung. SKST per semester, jadi kalau 6 tahun itu berarti ada 12 SK atau ST, ya. Nah, atau nanti di sekolahnya yang modelnya 1 tahun 1 SK, isinya di dalamnya ada 2 semester, itu juga boleh. Berarti hanya mengupload 6. Nanti dijadikan 1, ya, misalnya SKST semester genap, semester ganjil 2016, jadikan 1 boleh, ya. Dipisah-pisah juga boleh. Nah, monggo Bapak Ibu. Tapi nanti di keterangannya di tanggalnya diberi dan tahunnya diberi petunjuk, ya. Jadi kami menilainya nanti bisa meng-cross-checkkan. Jadi Bapak Ibu ketika mengunggah, jadikan 1 SK sama ST-nya boleh, ya. 1 tahun langsung jadikan 1 2016, gitu, ya. Di dalamnya ada 2 semester. Boleh yang sendiri-sendiri, 2016 semester ganjil sendiri, 2016 semester genap sendiri, juga boleh, ya. Nah, unggah SK mengajar maksimal 6 tahun mengajar, SKST semester apabila 6 tahun berarti 12 SK sebelum menjadi mahasiswa PPG. Semua file dijadikan 1 file dengan format PDF. Nah, maksudnya di sini adalah jika format SKST-nya itu berlembar-lembar, maka dijadikan 1 file saja. Kan biasanya ada SKST di sekolah masing-masing itu formatnya ada yang berlembar-lembar, ya. Nah, itu silakan dijadikan 1. Untuk penilaiannya adalah skornya 1 SK, ya. Prosentasenya adalah 0,5 nilainya. Jadi kalau 12 nilainya nanti adalah 6, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ini maksimal punya SK pembagian tugas mengajar itu jumlahnya 6 atau 12, ya, mohon maaf 12, maka nanti akan memperoleh nilai 6. Ya, sama juga kalau misalnya SK-nya 1 tahun ada 2 semester di dalam 1 SK itu, berarti kan hanya mengumpulkan 6, berarti sama, nanti nilainya juga sama 6. Selanjutnya adalah keterangan jenisnya. Jadi dokumen yang digunakan adalah SK atau mengajar menjadi guru tetap, ya, menjadi yayasan honorer selama 6 tahun, SK mengajar mapelnya, ya, sesuai bidang sertifikasinya. Yang kedua adalah komponen penyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini yang cukup lumayan banyak, ya, Di komponen yang kedua, yang namanya perangkat pembelajaran, itu pasti di dalamnya ada sila prota,
Promes, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Jadi di dalam satu perangkat pembelajaran itu pasti ada komponen ini, ya. Ada komponen kuota, promes, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, media, dan juga instrumen penilaian. Jumlahnya adalah 12. Jadi misalnya kuota, promes, silabus, RPP ini jumlahnya 12 per semester 1. Kalau saya ngajarnya paralel, misalnya saya ngajar di kelas 7A, terus kemudian ngajar juga kelas 7B. Nah, mana yang saya unggah, Pak? Yang diunggah cukup satu saja. Misalnya Bapak Ibu yang diunggah adalah kelas RPP kelas 7A. Silakan, ya. Kuota promesnya berarti harus sama, ya, kelas 7A. Ya, termasuk sampai dengan penilaiannya. Nah, itu semua perangkat itu harus ada pengesahan dari kepala sekolah dan ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jadi RPP-nya yang dikumpulkan, ya ini kan dokumen lama, dokumen 6 tahun ya, selama 6 tahun. Nah, dokumen itu berarti artinya sudah disahkan karena sudah digunakan di sekolah, sudah Bapak Ibu ajarkan. Nah, Bapak Ibu harus mengumpulkan RPP, kuota, promes, silabus, inovasi, seterusnya itu harus ada tanda tangan di sekolah. Oke, harus ada tanda tangan sekolah setelah bisa. Unggah perangkat pembelajaran jumlahnya 12, dijadikan satu ya, boleh dijadikan satu, misalnya kuota, promes, silabus, RPP jadikan satu boleh. Karena nanti menunya di unggahan itu sendiri-sendiri, di menu unggah ya. Kuota sendiri, promes sendiri, silabus sendiri, RPP sendiri ya. Monggo nanti silakan kreativitas dari Bapak Ibu ya, kami nanti juga cek untuk dinilai. Nah, misalnya kuota langsung 6 tahun, promes langsung 6 tahun, silabus 6 tahun, RPP langsung jadi 1 6 tahun, materi ajar langsung jadi 1 6 tahun. Monggo. Oke, jadi silakan Bapak Ibu bisa mengunggahnya menggunakan berbagai macam cara. yang kuota, promes, silabus, RPP jadikan 1 ya di 1 tahun ya. Nanti ngampung kaki 1 tahun, jadi atau nguploadnya jadikan 1 kuota, silabus, RPP per semester boleh. Langsung dijadikan kuota, promes sendiri, kuota sendiri langsung 6 tahun, langsung 6 tahun boleh. Oke, monggo Bapak Ibu maunya seperti apa mengunggahnya. Oke. Nilainya sama, skornya tertinggi adalah 6. Kemudian untuk keterangannya, di sini ada keterangannya mulai dari tahunnya, ya, dari 2016 sampai dengan 2022. Mohon maaf nih, saya kecapean ya. Oke, selanjutnya yang profesional. Nah, yang profesional ini ada pengembangan kompetensi profesional. Yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan membahas tentang komponen di dalamnya. Untuk kompetensi profesional, di dalamnya ada sertifikat, ada piagam, ada surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, KKG, FIMP, forum sejenis, atau forum ilmiah lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu itu pernah mengikuti, kemarin kan ketika online ya, webinaran banyak ya. Jadi silakan ya, dikhususkan yang ada jamnya. Jadi yang diunggah adalah sertifikat mengikuti pelatihan ataupun kegiatan yang ada jamnya. Ya. Nah, kalau bagus ada jamnya, kalau nggak ada jamnya ya nggak apa-apa, diunggah saja. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ada jamnya ya diunggah saja, ditulis ya. Minimal 5 kali dalam 1 semester minimal. Nah, syukur-syukur ada banyak. Kalau cuma 1 ya kurang nanti nilainya. Minimal 5 kali dalam 1 semester. Per A-nya atau per sertifikatnya itu 2 JP per kegiatan atau 10 JP per semester. Jadi ada ketentuan keharusan, yaitu sertifikat itu minimal adalah 10 JP. Kalau misalnya hanya 2 JP setiap kegiatan, maka Bapak Ibu butuh 5 sertifikat. 5 sertifikat. Nanti jamnya kan berarti 10 JP.
Nah, unggah sertifikat piagam surat keterangan mengikuti kegiatan dan seterusnya itu satu semester itu jumlahnya 10 JP ya. Dengan ketentuan 12 semester, artinya Bapak Ibu harus memiliki 12 sertifikat yang ada JP-nya. Kalau nggak ada JP-nya berarti jumlahnya per semester harus ditambah supaya bisa mendapat 10 JP. Oke. Semua filenya bisa dijadikan satu, berbentuk formatnya adalah PDF. Nah, untuk keterangan di sini ada sertifikat pelatihan, workshop, TOT, seminar lokal nasional, ya, piagam penghargaan, SK kepanitiaan, SK jabatan, ya, dan lain-lain. Nah, mengikuti lebih dari 10 kegiatan nanti akan mendapatkan skor seperti itu. Nanti silakan dibaca sendiri, ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengumpulkan pengembangan profesi, selanjutnya adalah administrasi pembelajaran. Nah, di sini yang paling banyak tanya ya tentang administrasi pembelajaran itu apa? Administrasi pembelajaran itu adalah administrasi berkaitan proses pembelajaran Bapak Ibu. Bisa melalui jurnal, ya, administrasi kan ada jurnal kelas, jurnal guru, administrasi penilaian, ya. Kemudian administrasi peserta didik, misalnya penilaian sikap, penilaian dan seterusnya, kegiatan ekstrakurikuler, atau pengalaman Bapak Ibu, misalnya menjadi pendamping, menjadi pembina, nah, itu masuk ke administrasi pembelajaran. Nah, suratnya ini satu semester satu kali dengan ketentuan 6 tahun atau 12 semester. Jadi jumlahnya yang dibuat adalah 12 kali. Ya. Nah, di administrasi pengelolaan, karena nanti di menunya itu berbeda ya untuk administrasi pembelajaran. Kalau di menu yang lain itu nanti akan muncul, ya, akan muncul tabel itu. Kalau sudah unggah ya. Nah, kalau yang Bapak Ibu untuk administrasi pembelajaran ketika unggah nanti tidak muncul. Ya, saya sampaikan sekarang, nanti mohon diingatkan temannya kalau ada tanya lagi, loh, saya sudah mau unggah administrasi pembelajaran tapi kok tidak muncul. Nah, jadi sudah saya jawab di sini ya. Jadi ketika mengunggah administrasi pembelajaran memang filenya tidak muncul ya, karena memang di sistemnya kemarin sudah kami sampaikan kepada pusat tapi masih belum ada perbaikan. Jadi ketika sudah unggah berarti itu sudah masuk gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau sudah punya dokumennya silakan diunggah. Nanti kalau mengeceknya memang tidak bisa ya, karena hanya sekali unggah. Nah, dalam administrasi pembelajaran Bapak Ibu nanti diminta membuat surat keterangan kepala sekolah yang menerangkan bahwa Bapak Ibu telah membuat administrasi pembelajaran 1 semester 1. Nanti ada buktinya. Nah, buktinya itu diunggah di Google Drive. Ya, nanti dimasukkan dalam surat keterangan kepala sekolah. Jadi yang diunggah itu yang apa Pak untuk administrasi pembelajaran? Yang pertama, Bapak Ibu administrasi pembelajaran itu diunggah dulu di Google Drive di setiap semester. Nah, ketika sudah unggah administrasi pembelajaran di Google Drive, kemudian membuat surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa Bapak Ibu telah membuat administrasi pembelajaran, ya, nanti dibuktikan dengan tabel yang ada di bawah gitu ya. Nanti ada tampilan link Google Drive-nya. Nah, template-nya ada Pak untuk surat keterangan kepala sekolah ada. Nanti saya kirim ya untuk template dari surat keterangan kepala sekolah untuk administrasi pembelajaran. Jadi nanti silahkan diisi, mengikuti saja dari format template-nya begitu ya. Jadi nanti sudah ada kepala sekolah namanya siapa, kemudian Bapak Ibu nanti langsung memasukkan buktinya di tabel yang ada di surat keterangan kepala sekolah tadi ya. Jumlahnya nanti 12, ini dijadikan satu saja ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi 12 suket
suket semester 1, semester ganjil 2016, suket semester 2 atau semester genap 2016. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah inovasi. Nah, inovasi pembelajaran itu adalah karya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu selama sebelum menjadi mahasiswa PPG, yang terdiri dari modul, pedoman praktikum, PTK, dan video pembelajaran. Khusus video pembelajaran, silahkan nanti diunggah di YouTube. Nah, setelah diunggah di YouTube, di-copy linknya. Nah, masukkan dalam PDF. Nah, setelah dimasukkan ke PDF link YouTube-nya, kemudian diubah file dokumen di Word-nya, kemudian di PDF-kan. Jadi setelah Bapak Ibu mengunggah di YouTube, masukkan ke Microsoft Word, kemudian di PDF-kan. Nah, yang diunggah adalah PDF link YouTube-nya, ya. Jadi link YouTube-nya itu di PDF-kan. Caranya pakai Microsoft Word tadi. Ya, Bapak Ibu mohon ini dicatat, ya. Nah, untuk membuat modul, pedoman praktikum, kalau ya ada ya diunggah, ya. Kalau ada diunggah. Kalau tidak ada ya harus dilengkapi dokumen ini supaya Bapak Ibu punya nilai. Karena masa selama 6 tahun menjadi guru, Bapak Ibu tidak punya karya apa-apa, ya. Jadi harus ada bukti bahwa selama 6 tahun itu Bapak Ibu punya karya, baik itu modul, pedoman praktikum, PTK, video pembelajaran, ya. Jumlahnya adalah 12, satu semester hanya satu. Artinya ada 12 karya yang Bapak Ibu unggah atau untuk dinilaikan. Nah, ini keterangannya, nanti silakan baca. Untuk rekognisi, Bapak Ibu nanti silakan masuk ke LMS Base, nanti di bagian atas, kalau sudah memilih, karena Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu PAI, nanti silakan memilih untuk PPG materi ajar PAI. Nah, untuk Bapak Ibu PAI, loginnya menggunakan nomor akun siaga. Jadi Bapak Ibu kan sudah hafal ya nomor akun siaganya. Jadi silakan nanti login di Space, yaitu menggunakan nomor akun siaga masing-masing, yaitu password, username, itu menggunakan LMS, menggunakan akun siaga, nomor akun siaga. Nah, untuk madrasah memang NPK dan PEK ID, ya. Sekarang kita coba praktek, ya, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu nanti setelah mengklik, ya, alamat ini, spacekemenak.go.id, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus memilih ini, ya, memilih. Saya coret-coret dulu. Harus memilih, kalau ini untuk Bapak Ibu madrasah, Bapak Ibu kan ini PAI. Nah, berarti Bapak Ibu memilih yang sini, jadi materi pelajaran untuk PAI. Nah, inilah yang Bapak Ibu pilih, yang Bapak Ibu pilih yang ini, yang di PAI. Kenapa Pak kalau saya ngeklik yang ini seperti apa? Nanti akan tidak bisa. Tulisannya nanti 404. Artinya Bapak Ibu salah alamat, tidak bisa. Karena seharusnya yang Bapak Ibu klik itu yang ini, yang bagian sini. Nah, itu untuk cara pertama masuk, cara pertama masuk. Setelah masuk, nah setelah masuk diklik PAI tadi, Bapak Ibu akan diminta memasukkan, ya, masukkan nomor akun menggunakan siaga, passwordnya juga menggunakan siaga, ya. Nah, setelah menggunakan siaga, silakan login, ya, silakan login untuk melihat menu yang ada di dalam menu. Jadi setelah Bapak Ibu itu login dengan madrasah PAI, gitu, nanti Bapak Ibu akan melihat menu tampilan awalnya. Nah, tampilan awal nanti akan muncul ada di bagian ini, ya, maaf,
ada di bagian atas ini. Nah, ini saya lingkari dulu. Nah, ini ada menu RPL. Jadi nanti tampilan awal ada dashboard. Biasanya Bapak Ibu diminta untuk update profil. Jadi silakan update profilnya dulu. Jadi setelah login berhasil, nanti ada keterangan ya, disuruh untuk update profil. Nanti update profil di sini ada menu lihat profil. Ya, Bapak Ibu klik, nanti silakan diupdate profilnya, diisi profilnya. Nah, kalau sudah mengisi profil, Bapak Ibu klik RPL yang bagian atas ini. Yang bagian atas ini. Nah, klik RPL. Nah, setelah mengeklik RPL, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini adalah menu-menu yang aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan step by step. Jadi harus satu persatu, harus urut. Nah, di bagian atas ini ada menu telekonferensi. Nanti di sini ada modul, itu rekam jejak perkuliahan Bapak Ibu, berapa jam, berapa modul, nilainya dapat berapa. Nanti di situ kemudian ada RPL itu dokumen ini tadi, dokumen ini 5 dokumen itu. Kemudian ada modul, ini tidak bisa diakses karena tidak sesuai jam. Kemudian untuk chat biasanya sangat jarang dosen itu menggunakan fitur chat karena chatnya tidak notifikasi. Dan Bapak Ibu akan agak kesulitan nanti menggunakan chat karena chatnya harus nulis namanya dulu. Nah, untuk video conference ini berisi telekonferensi yang akan dilakukan nanti ketika proses pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu sendiri-sendiri secara daring dengan dosen pengajar. Nah, selanjutnya ada abstrak. Kalau ada pertanyaan, ada menu kembali untuk kembali. Nah, itu tadi untuk menu-menu yang ada di RPL. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini Bapak Ibu, ke step by step-nya. Kita klik yang paling atas, yaitu pengalaman pembelajaran. Di sini pengalaman pembelajaran, ketika Bapak Ibu menambahkan, di sini ada keterangan deskripsi ini, Deskripsi ini berisi uraian yang telah Bapak Ibu unggah. Jadi setelah Bapak Ibu unggah, itu nanti akan muncul di sini di tabel ini. Tab ini saya berikan nama nomor 2. Nah, setelah mengupdate profil di atas, kemudian mengklik RPL nomor 2, kemudian mengklik ini ya nomor 3, kemudian di sini nomor 4 ya, kemudian di sini nomor 5. Jadi urutannya update profil, setelah di profil klik RPL, setelah klik RPL dicek, oh ini masih kosong, berarti ini yang diunggah, klik tambah data, jadi menambahkan data. Setelah menambahkan data, klik selanjutnya, nanti akan ke tahap selanjutnya. Itu jadi itu untuk cara untuk mengunggah ya, mengunggah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini kalau kita klik tambah. Ketika kita klik tambah, materinya nanti akan seperti ini. Ada deskripsi dari SKST mengajarnya, tulisannya apa, kemudian tanggal SKST-nya kapan, dan upload. Nah, diupload di sini di LMS-nya. Nah, ini mohon diperhatikan ini ukurannya. Ukurannya hanya 1 MB, tidak boleh melebihi. Nah, ketika sudah selesai, kok gagal terus, kenapa Pak? Karena filenya Bapak Ibu itu lebih dari 1 MB ya. Lebih dari 1 MB itu tidak bisa ya. Lebih dari 1 MB itu tidak bisa, maka harus kurang dari 1 MB. Kalau sudah, kita klik simpan ya, klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu mengumpulkan untuk komponen yang pertama terkait SK,
Jadi ada SK tahun semester pertama, semester kedua sampai dengan 12 atau SK per tahun 2016, 2017 ya itu monggo sesuai format yang ada di sekolah. Nah setelah selesai Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengisi pada komponen yang kedua. Nah di komponen kedua tadi hampir sama gitu dengan tambahan ini, dengan klik tambah ya untuk pengisian perangkat pembelajaran ya, perangkat pembelajaran. Jadi nanti klik tambah, nanti di sini untuk keterangannya, nanti hijau ini untuk aktivitas yang kedua ya, nanti setelah Bapak Ibu klik tambah nanti akan langsung masuk. Nah, sekarang kita klik selanjutnya seperti apa tampilan untuk perangkat pembelajaran. Nah, tampilan untuk perangkat pembelajaran itu di sini di dalamnya ini ada pilih komponen ya. Pilih komponen kemarin ada pertama Prota, kemudian Promes ya. Mohon maaf ini tulisannya agak susah karena pakai mouse nih. Jadi ada Prota, Promes, Silabus, kemudian ada media, kemudian ada LKPD, ada materi, ada yang terakhir adalah penilaian. Jadi ada 6 jenis komponen yang harus Bapak Ibu unggah ya, ada Prota, Promes, Silabus, RPP, Prota, media dan juga penilaian. Ini mau jadikan satu tahun ya, berarti butuh 6 ya. Boleh dari Prota, Promes, Silabus, RPP tadi ya, saya singkat PP ya, PP-nya itu per semester, berarti kali 12 boleh. Kalau misalnya pengen PP-nya itu langsung 1 tahun 1 berarti dikalikan 6 karena 1 tahun 1, karena di dalamnya langsung dijadikan 1 file. Dalam 1 file itu boleh seperti itu ya. Jadi monggo nanti bebas kalau Ibu menganggahnya seperti apa. Kemudian di poin yang ketiga, nah di poin ketiga itu berkaitan dengan kompetensi profesional atau pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu lakukan selama sebelum menjadi guru. Di sini ada nomor kegiatan, ada jenis, ada penyelenggara ya, ada tingkatnya apa, perannya sebagai apa, tempatnya di mana ya, kemudian mulai kapan sampai dengan mulai kapan ya, berakhir kapan, kemudian sertifikat kegiatan. Nanti di sini ada menu untuk melihat sertifikatnya seperti apa itu ya, melihat sertifikatnya. Nah, kalau sudah kita coba klik tambah ya. Nah, nanti kalau klik tambah tampilannya seperti apa, Pak? Oke. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi sudah ada langsung rinciannya ya. Langsung ada rincian kegiatan, jenis, penyelenggara, peran, tempat, tingkatan, tanggal mulai ya. Kemudian yang keempat, ya inilah yang banyak pertanyaan ya. Yang keempat itu adalah dokumen ADM atau administrasi pembelajaran. Di sini keterangannya adalah Bapak Ibu mengupload surat keterangan kepala sekolah. Jadi 12 suket ya, kita menyebutnya suket, surat keterangan kepala sekolah. Suket
12 suket itu jadikan satu file. Ya, diunggah di sini, ya, diunggah di sini, ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, bedanya di sini tidak ada kolom untuk melihat, tidak ada. Ya, jangan khawatir, itu filenya sudah tersimpan, ya, jangan panik karena filenya sudah tersimpan. Oke. Jadi kalau pengen unggah lagi gimana Pak? Ya tinggal diupload lagi aja. Oke. Jadi filenya otomatis tersimpan. Untuk ADM memang tidak bisa dilihat. Oke. Selanjutnya komponen yang kelima atau yang terakhir. Alhamdulillah ya. Nah, kita klik tambah. Nanti akan seperti apa tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya, untuk inovasi pembelajaran. Jadi nanti di sini ada pilih inovasi, ada video, ya, kemudian ada media, kemudian ada apa tadi satunya, ya. Jadi ada dua lagi, ya. Nah, silakan nanti dilihat lagi materinya, ya. Jadi ada 4 komponen ini yang diunggah. Ya, kalau misalnya ini bentuknya YouTube Pak, ya berarti link di PDF kan, ya. Kalau filenya misalnya aplikasi, filenya berat, ya itu berarti di Google Drive, ya, di PDF kan, di Google Drive terus ditaruh di PDF. Nah Pak, kalau filenya itu besar Pak, maka dimasukkan di Google Drive, ya, dimasukkan di Google Drive. Nah, itu Bapak Ibu untuk 5 komponen yang harus kita penuhi dalam penguploadan RPL. Jadi RPL itu ada 5 komponen yang harus Bapak Ibu unggah, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengunggah itu supaya nanti mendapat nilai, ya, karena masing-masing komponen tadi itu ada nilainya, ya. Nanti akan dinilai totalnya, nanti Bapak Ibu langsung bisa melihat kalau sudah dinilai. Pak, saya sudah unggah, sudah upload, tapi kok enggak muncul di saya. Itu kenapa Pak? Nah, kenapa? Alasannya adalah dosennya masih belum menilai. Jadi ya sabar kalau belum dinilai oleh dosennya, gitu. Ditanyakan saja ke dosennya, mohon maaf Bapak dosen pendamping misalnya, gitu. Dokumen saya sudah mengunggah, sudah mengajukan nilai, tapi kok di saya itu tidak ada, belum ada nilainya. Nanti dosen pendamping akan melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu, untuk yang mengunggah RPL itu harus ada nilai dari dosen, ya, harus ada nilai dari dosen. Kalau tidak ya nggak mungkin Bapak Ibu bisa menilai, gitu ya. Nah, ini saya coba praktekkan untuk login, ya. Nah, ini saya coba logout dulu. Saya coba login. Sebentar, saya share dulu. Oke, nah setelah Bapak Ibu ini ya tampilannya sudah menu login, ya, passwordnya untuk Bapak Ibu PAI itu nomor akun siaga, ya, dipastikan juga nomor akun siaga, jadi sama, nomor akun sama passwordnya sama. Nanti kita klik, nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan ada 2. Ya, akan ada 2. Ada pendalaman materi, ada loka karya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan klik ini dulu karena ini belum saatnya. Jangan klik ini dulu, Bapak Ibu belum saatnya. Kalau yang ini itu tanggal 14 nanti. Tanggal 14 boleh ngeklik ini. Nah, sekarang untuk RP itu yang mana Pak? Bapak Ibu mengklik yang ini. Jangan yang ini tidak boleh. Bapak Ibu mengklik yang ini, RPL.
ya, RPL. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik RPL, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya coba pakai akunnya Bu Betty, ya. Bu Betty, mohon maaf ini saya izin pakai akunnya. Nah, Bapak Ibu langsung lihat profil. Profil di sini. Nah, ini Bu Betty silakan nanti update fotonya, ya. Fotonya diganti. Kemudian dicek, ini enggak usah, ini enggak usah, ya. Kemudian tempat tugas dicek betul atau belum, alamat tugasnya, alamat tugas dilihat, dibaca. Di sini yang diminta adalah alamat tugas, ya. Nah, sekarang kita ke bawah, kita lihat ke bawah, alamat tugas, kabupaten tugas, ya, tugas, bukan pribadi. Jenjangnya apa, nama lengkapnya sudah betul belum, ya. Kemudian nama sesuai ijazah seperti apa, statusnya apa, ibu kandungnya siapa, emailnya, ini email ditulis nomor, ya, silakan nanti emailnya diperbarui, ya. Nah, setelah itu ke bawah kita lihat datanya. Di sini ada nomor telepon, ada NIPTK, ada NIK. NIK itu nomor induk kependudukan, ya, KTP itu loh, nomor di KTP. Statusnya apa? Kalau P3K ya berarti PNS, kan masuk dalam ASN, ya. Tempat tanggal lahir, provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, ini kecamatan adalah kecamatan berdasarkan KTP, ya, bukan berdasarkan domisili, ya. Jadi bukan berdasarkan domisili. Kalau sudah nanti silakan diklik save, ya, diklik save. Nah, itu untuk profilnya. Nah, Pak, bagaimana cara saya kembali? Caranya seperti ini, betul. Sebentar, saya naikkan ini. Nah, di bagian atas ini ada RPL. Ya, ada RPL. Silahkan diklik nanti RPL-nya, ya. Kita klik RPL. Nah, tampilannya akan kembali seperti ini. Kita masuk ke menu yang pertama dulu, yaitu pengalaman pembelajaran, ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama tadi ya, kita ingat lagi, yaitu menambahkan data. Kemudian setelah itu nanti akan muncul di sini. Ini yang kedua, kita melihat data. Caranya melihat di mana, Pak? Di kolom yang action ini, ya. Di kolom action nanti ada tombol, Bapak Ibu klik saja. Nanti ada silang, ya. Ada gambarnya kayak mata ini. Jadi nanti tinggal diklik. Ini untuk melihat. Ini untuk menghapus, ya. Yang tombol silang nanti untuk menghapus. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba lihat di dalamnya. Kita klik tambah. Nah, di sini ada tahun SK-nya, tahunnya kapan. Nah, contohnya misalnya tadi kan 2016, nih, karena dari 2016. Tanggal SK-nya kapan? Nah, tanggal SK-nya ini berbagi dulu bulannya, ya. 2016, bulan Januari, ya, biasanya semester ganjil, ya. Ganjil itu berarti bulannya Juli, makanya misalnya kita buat ini mengacu pada SK, ya. Kita klik choice file, tapi diingat ini ukurannya adalah 1 MB. Kalau terlalu besar nanti silakan di kompres, ya, silakan di kompres. Nah, silakan di kompres sampai ukurannya 1 MB, ya, ukurannya 1 MB. Nanti kita klik choice file, kita klik file ini, ya, kita klik ini foto saja. Jadi kalau sudah kita klik simpan, itu, ya, nanti akan muncul di depan tadi. Ini saya contohkan, jadi saya tidak mengupload, ya. Nanti biar Bu Betty sendiri yang mengupload RPL-nya. Oke, nah kita sekarang yang kedua, poin yang kedua. Nah, di poin kedua ini kita klik tambah data lagi. Kemudian kita masukkan di sini ada prota prome silabus, gitu, ya.
maaf ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih di sini. Di sini ada prota ya. Tadi seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa mengupload prota 1 tahun, 6 tahun langsung, ya, atau per sendiri-sendiri protanya ada 6, boleh. Di sini promesnya ada 12, boleh. Langsung dijadikan 1 tahun Pak, boleh juga. Ya, bebas, monggo Bapak Ibu mengunggahnya seperti apa. Silabus, RPP, ya, materi ajar, KPD mau langsung 1 tahun, 6 tahun, atau di sendiri-sendiri, KPD 1 semester, kemudian ngupload lagi 1 semester, ngupload lagi 1 semester, berarti kan jumlahnya 12. Atau langsung dijadikan 1 tahun, ya, jadi berarti nguploadnya 6 kali. Atau dijadikan 1 Pak, berarti nguploadnya 1 kali. Jadi 6 tahun langsung dijadikan 1, ya. Nanti misalnya ini promes, ada 12 kali promes. Jadi Bapak Ibu bisa 1 tahun, ya, 1 tahun itu kan berarti ada 2 semester, ya, ada 2 semester. Kalau 12, ya, kita kan membutuhkan 6 ya, berarti kalau ini kan kita soalnya 6 ya, berarti di sini nanti mengunggahnya adalah 6 kali ya, 6 file itu yang Bapak Ibu langsung 1 tahun. Ada juga yang pengen langsung Pak, saya langsung 6 tahun ya, 6 tahun berarti hanya butuh 1 file ini ya, di dalamnya ada 12 semester ya, semester atau 12 apa, misalnya 12 di sini kan promes ya, berarti ada 12 promes. Atau mau diunggahnya satu-satu Pak, ini ya, 1 promes diunggah, berarti membutuhkan 12. Jadi mau mengunggahnya seperti apa ya, monggo Bapak Ibu nanti kami akan menilai. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dokumen yang ketiga adalah pengembangan profesi. Ya, pengembangan profesi. Di pengembangan profesi ini nanti dituliskan kegiatannya, misalnya apa, termasuk apa ya, seminarnya, kemudian penyelenggaranya apa, misalnya Win Malang, perannya sebagai apa, peserta, panitia atau narasumber. Ya. Tempatnya di mana misalnya, ya, levelnya apa. Nah, Pak, kalau lingkungan levelnya itu kabupaten, kecamatan, kemudian desa, sekolah, itu masuk mana? Masuk universitas. Oke, desa, kabupaten, kota, universitas, sekolah itu masuk universitas. Terus tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, kemudian diunggah sertifikatnya. Ini jumlahnya 12 kalau memenuhi 10 jam dalam 1 semester. Kalau tidak memenuhi Pak, berarti harus memenuhinya bagaimana? Berarti butuh 10 sertifikat atau 5 sertifikat. Kalau DJP-nya itu 2 jam, 2 CP, berarti membutuhkan 5 sertifikat 1 semester. Oke, 5 sertifikat 1 semester. Nah, kalau sudah, nanti diupload, disimpan. Oke. Nah, selanjutnya adalah komponen yang keempat, yang ADM, yang tadi saya ceritakan. Bapak Ibu harus mengunggah dalam bentuk surat keterangan kepala sekolah, ya, berkaitan dengan ADM, nilai, prestasi, ya. Itu nanti ada formatnya, ada template-nya, ya. Di sini ada keterangan nama Bapak Ibu, kepala sekolahnya. Di sini ada kolom tabel link buktinya, jadi buktinya nanti di sini. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah, ya, bermaterai. Nanti ada template-nya. Di sini ada deskripsi keterangan, di sini ada buktinya, ya. Kemudian di sini ada stempel dan tanda tangan dari kepala sekolah. Itu nanti jumlahnya adalah langsung isinya 12, ya, 12 semester. 12 semester dijadikan dalam 1 file. Dalam 1 file diunggah di
kolom ADM ini, ya, di kolom ADM, dan ini nanti tidak tampil, tidak muncul, ya, tidak muncul. Kalau ingin hapus ya unggah ulang, diunggah ulang saja, ya. Nah, itu untuk kolom ADM, ya. Nah, yang kelima adalah inovasi. Di kolom inovasi nanti kita klik tambah, kemudian di sini nanti ada pilihannya. Nah, pilihannya ada modul, ya. Maaf, ini tidak bisa nih. Ada modul, ada seterusnya tadi, gitu. Nah, ini saya coba cek lagi. Ada modul, ada praktikum, ada PPK, ada video pembelajaran. Nah, nanti silakan dipilih, ya. Ini harus jumlahnya ada 12, satu inovasi dalam satu semester. Nanti silakan diunggah di sini, diklik simpan. Nah, nanti akan muncul. Setelah klik simpan, ya, jangan lupa. Nah, setelah klik simpan, ya, di sini ada di sini ada tombol ajukan penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengupload ke 5 komponen ini semua ini, ya, 5 komponen ini sudah semua terisi, sudah yakin, bismillah. Silahkan klik ajukan penilaian. Kalau Bapak Ibu tidak klik ajukan penilaian, penguji tidak bisa menilai. Kalau Bapak Ibu sudah klik ajukan penilaian, misalnya salah Pak, saya ingin memperbaiki lagi, nanti ada keterangan di sini, ada keterangan ini. Kalau ingin membatalkan nanti klik di sini, ya, nanti ada keterangan. Nah, di keterangannya nanti di sini. Nanti diklik sini. Nah, tapi kalau sudah dinilai oleh dosen pendamping, maka Bapak Ibu tidak bisa mengunggah lagi, tidak bisa. Oke, jadi harus diajukan penilaian untuk dinilai. Kalau sudah dinilai, maka tidak bisa diunggah lagi. Tampilannya ini akan berubah. Ini langsung ada nilainya berapa. Nilai skornya berapa? Nilainya berapa? Oke. Jadi itu Bapak Ibu terkait tentang ini, ya, terkait tentang RPL. Nah, ini pemanasan, kata orang-orang itu pemanasan dari Bapak Ibu. Gitu, ya. Sebentar. Kita lanjut tanya jawab, nih Bapak Ibu. Saya melihat tanya jawabnya di sini. Suaranya kecil, ya, mohon maaf nih karena ya ramai sekali di sini.